Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوات الإيمان رحمني ورحمكم الله. Masih bersama kitab Syarhu Kashfi Syubhat yang disusun oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pembahasan yang lalu kita selesai menjelaskan tentang syubhat-syubhat yang berkaitan tentang syafaat. Maka syubhat yang berikutnya, yaitu syubhat yang ketujuh, Syekh rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kembali syubhat yang berkaitan tentang peribadatan kepada selain Allah. Syubhat yang ketujuh, kata beliau, fa in qala, maka seandainya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah itu berkata, ana la usyriku billahi syai'a, aku tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Hasya wa kalla, hasya wa kalla, sekali-kali tidak mungkin aku menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Ini syubhat dia. Ya. Kata dia, aku tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hasya wa kalla. Hasya wa kalla ini adalah sebuah kalimat yang menjelaskan bahwa dia itu benar-benar tidak melakukannya. Hasya artinya tidak mungkin. Kalla, ya, sekali-kali tidak mungkin. Ya, artinya tidak mungkin, kata dia, aku itu melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnal iltija'a ila salihin laisa bisyirkin. Akan tetapi, kata dia, bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh itu bukan kesyirikan. Ya, ini syubhat yang ketujuh. Ya, mereka berkeyakinan bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh itu bukan kesyirikan. Ini mirip dengan syubhat yang keempat yang telah kita terangkan, di mana pada syubhat yang keempat mereka juga mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh yang telah meninggal dunia itu bukan ibadah. Ya, kalau dulu mereka berkata meminta perlindungan kepada orang-orang saleh itu bukan ibadah. Sekarang mereka berdalih lagi bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh yang telah tiada itu bukan kesyirikan. Ya, itu menandakan bahwasanya sejatinya mereka itu mengerti bahwasanya Allah melarang kesyirikan kepada mereka. Makanya mereka seakan-akan berlepas diri. Saya enggak melakukan kesyirikan, menunjukkan bahwa mereka juga ngerti bahwa Allah itu melarang
syirik kepada mereka. Ya, makanya mereka ya berdalih atau tidak mengakui bahwasanya mereka itu telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh yang telah tiada itu bukan syirik. Itu kata mereka. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjawab syubhat ini dengan dua bantahan, yang mana bantahan tersebut semuanya itu berupa pertanyaan. Yang pertama kata beliau, faqul lahu, maka katakan kepadanya, idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrimiz zina. Ya, kata beliau, apabila engkau meyakini dan menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kesyirikan yang pengharamannya itu lebih besar daripada pengharaman zina. Engkau meyakini tersebut bahwasanya dosa syirik itu lebih besar daripada dosa zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu, dan engkau juga menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa kesyirikan. Fama hadzal amru alladhi harramahu Allah wa dzakara annahu la yaghfiru, maka jelaskan perkara ini, yaitu jelaskan kepadaku perkara syirik ini yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, bahkan Allah menyebutnya tidak mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Ini yang diterangkan oleh sang penulis, yang bisa kita tarik kesimpulan dari penjelasan beliau pada bantahan syubhat yang pertama ini. Beliau meminta ya penjelasan dari dia apa makna syirik. Kata beliau, coba terangkan kepadaku apa sih yang dimaksud syirik. Ya, jangan-jangan dia mengatakan ini syirik, itu bukan, dia nggak ngerti, maka ditanya dulu, tabayun dulu. Ya, dan ini juga adab ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang-orang yang keliru, jangan langsung jebret, ditanya dulu. Ya, jangan-jangan dia melakukan ini karena dia nggak tahu, maka kita nasihati dengan bijak, kita nasihati dengan lemah lembut, bukan dengan kata-kata yang kasar yang justru dia ini menolak kebenaran karena kita menasihatinya dengan nasihat yang kurang pas. Ya, maka di sini beliau menerangkan kepada kita untuk meminta kepada dia menerangkan apa sih makna daripada syirik itu. Ya. Fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia mengatakan tidak tahu. Artinya kalau kemungkinan besar dia nggak tahu, ya, maka bisa dibantah dengan bantahan yang kedua. Kalau dia jawabnya nggak tahu, ya. Bantahan yang kedua kata beliau, kalau dia nggak tahu, kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuhu. Ya. Tadi dia jawabnya nggak tahu. Maka ditanya lagi, bagaimana mungkin engkau bisa melepaskan dirimu dari kesyirikan sedangkan engkau tidak mengetahui apa itu syirik. Ya. Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'aluhu anhu wa la ta'rifuhu. Atau bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepadamu kesyirikan, bahkan Allah menyebutkan tidak akan mengampuni dosanya, sedangkan engkau itu tidak bertanya, ya, tidak mempelajarinya, dan engkau tidak mengetahuinya. Ya. Maka wajar saja engkau terjerumus ke dalam kesyirikan karena engkau tidak mengetahui apa itu syirik. Ya. Jadi ini dua sisi yang diterangkan oleh sang penulis rahimahullahu taala terhadap syubhat yang ketujuh ini. Kita ulangi, syubhatnya adalah mereka mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh yang telah tiada itu bukan syirik. Maka beliau menjawab yang pertama, yang kesimpulannya itu adalah, coba terangkan kepadaku apa itu syirik. Ya, kalau dia jawab syirik itu ini dan itu, ya, dijelasin, tapi tidak sesuai dengan
yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita jelaskan, kita luruskan bahwasanya syirik yang benar itu adalah menyamakan Allah dengan yang lainnya terhadap perkara yang merupakan hak dan kekhususan Allah. Itulah pengertian syirik yang benar, ya. Menyamakan Allah dengan yang lainnya terhadap perkara yang merupakan hak dan kekhususan Allah. Maka siapa saja yang memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada Allah tapi dia berikan kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, di antara hak Allah adalah diibadahi. Diibadahi, maka kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Dan bentuk ibadah itu banyak macamnya, banyak jenisnya. Maka siapa saja yang mengarahkan salah satu jenis-jenis ibadah kepada selain Allah, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka ini makna yang benar. Maka makna yang benar kita terangkan kepada mereka. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu, ya, dia nggak tahu, oh saya nggak tahu syirik itu apa sih, ya, maka beliau menjelaskan bantahan yang kedua, bagaimana kamu bisa, ya, berlepas diri dari kesyirikan sedangkan engkau tidak mengetahui apa itu syirik, ya. Mungkin nggak orang yang nggak ngerti syirik, ya, tapi dia terbebas dari kesyirikan. Kecil kemungkinan, ya, kecil kemungkinan, ya. Maka seseorang apabila tidak mengetahui sesuatu, maka besar kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam sesuatu tersebut. Ya, termasuk diantaranya orang yang nggak ngerti syirik, maka besar kemungkinan dia akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Makanya ada pepatah yang mengatakan, araftu syarra la li syarri lakin li tauqihi wa man lam ya'rifi syarra minan nasi yaqa'u fihi. Ya. Siapa araftu syarra la li syarri, aku mengetahui keburukan itu bukan dalam rangka untuk mengerjakan keburukan tersebut, ya, lakin li tauqihi, akan tetapi aku mengetahui keburukan tersebut untuk menjaga diriku agar jangan sampai terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, ya, dari manusia, maka manusia tersebut akan terjerumus ke dalam keburukan. Paham, ya? Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau menerangkan bahwasanya orang-orang ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakannya nanya tentang kebaikan. Itu bagus, menunjukkan bahwasanya mereka semangat, ya, untuk mengamalkan kebaikan. Makanya mereka bertanya kepada Nabi tentang kebaikan agar mereka bisa mengamalkannya. Tapi aku justru bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, makhafatan an yudrikani, karena aku takut, aku khawatir keburukan tersebut itu menimpa diriku, ya. Dan ini juga termasuk salah satu bentuk cara agar kita selamat dari api neraka adalah mempelajari keburukan. Tujuannya bukan untuk diamalkan, bukan untuk dikerjakan, tapi tujuannya adalah agar kita bisa berjaga-jaga, agar kita bisa berhati-hati dalam melangkah. Oh, ini nggak boleh, maka kita tahan, ya, agar jangan sampai ketika ada larangan Allah di situ kita tabrak, kita nyemplung di situ, ya. Ada perintah Allah tapi justru ditinggalkan. Nah, dengan mengetahui keburukan tersebut, maka insya Allah kita akan semakin bisa menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antaranya adalah mempelajari tentang masalah kesyirikan. Ya, karena seseorang itu tidak mungkin bisa selamat hanya dia fokus kepada tentang tauhid saja, tanpa mempelajari lawannya syirik. Ya, enggak mungkin seseorang itu bisa dikatakan mentauhidkan Allah sedangkan dia masih melakukan kesyirikan. Enggak mungkin seseorang itu bisa mentauhidkan Allah tapi dia tidak mengetahui apa itu syirik. Ya, maka dua-duanya harus dipelajari, entah itu tauhid ataupun pembahasan tentang kesyirikan.
Karena ketika seseorang mengerti tauhid, mengerti tentang kesyirikan, maka dia akan menjadi hamba yang muwahhid, hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ada orang yang dia terjerumus ke dalam keburukan, apakah orang tersebut bisa dikatakan mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala? Misalnya si A, dia melakukan keburukan. Ketika ditanya, kenapa kamu melakukan keburukan? Saya nggak tahu kalau ini keburukan. Apakah permintaan maafnya itu diterima? Ya, karena kejahilan dia terhadap perbuatan tersebut. Maka di sini perlu difahami, ada orang-orang yang dia jahil, dia nggak mengerti tentang keburukan sehingga dia terjerumus ke dalam keburukan. Ya, maka belum tentu dia dimaafkan. Apabila sebabnya dia malas untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kajian yang membahas tentang masalah kesyirikan, tentang masalah tauhid, tentang masalah bid'ah, tentang masalah sunnah, dan membahas tentang ilmu-ilmu yang lainnya, tapi justru dia malas. Dia tidak hadir, padahal dia dekat dengan rumahnya. Maka ketika dia terjerumus ke dalam kesesatan, terjerumus ke dalam kesalahan, maka belum tentu dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah sampai hujah kepadanya. Ya, karena sudah ada ya wasilah-wasilah yang menyebabkan dia yang bisa menyelamatkan dia, tapi dia tolak, dia berpaling dari wasilah tersebut. Ya. Dan bisa jadi orang-orang seperti itu termasuk orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan buta. Wal'iyadzu billah. Makanya dalam surat Thaha Allah berfirman, ya, mengabadikan perkataan mereka, qala rabbi hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkanku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Bayangkan di sini Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang tersebut dalam keadaan buta, padahal di dunia dia bisa melihat. Makanya dia protes kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia bisa melihat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Maka kata Allah, demikianlah ketika datang ayat-ayat kami kepada engkau, tapi justru engkau mengabaikannya. Datang kepadanya orang-orang yang membawakan ilmu, datang kepadanya orang-orang yang menyampaikan nasihat, menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, menyampaikan ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, menyampaikan ilmu-ilmu yang lainnya, tapi dia justru diam di rumah. Kenapa? Malas. Dia tidak punya keinginan terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pengen ilmunya itu nambah. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia terjerumus ke dalam kejelekan, terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tidak mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan tadi, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Ya, ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi engkau mengabaikannya, engkau melupaikannya, maka pada hari ini engkau pun juga dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia melakukan kesalahannya karena benar-benar tidak tahu, ya dia sudah berusaha, dia rajin ke majelis ilmu, dia suka membaca, dia sudah berusaha sebisa mungkin agar tidak melakukan keburukan, tapi karena keterbatasan ilmunya, karena keterbatasan kemampuannya, dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka orang-orang seperti itu insya Allah akan mendapatkan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sekali lagi, penyakit malas datang ke majelis ilmu, malas membaca Al-Quran, malas untuk melakukan ini dan itu, ini hati-hati ikhwan. Hati-hati, karena bisa jadi tatkala kita terjerumus ke dalam kesalahan,
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan kita karena kita malas. Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Makanya kemudian Syekh mengatakan, atadhunnu annallaha yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Dan apakah engkau mengira bahwa ketika Allah mengharamkan kesyirikan, kemudian Allah enggak menjelaskannya kepada kita? Ya. Mungkin enggak Allah mengharamkan sesuatu tapi enggak dijelasin kepada kita, ini haram, ini enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Ya. Ketika Allah mengharamkan sesuatu pasti dijelaskan oleh Rasulnya. Ya, pasti dijelaskan ini haram sehingga tidak boleh. Ya. Ya. Apalagi ini masalah kesyirikan. Ya. Dosa terbesar adalah dosa kesyirikan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah ditanya, ya, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in? Ya, wahai Salman, apakah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu? Ya. Maka Salman menjawab, ajal, iya, hatta fil khiraah, ya, walaupun dalam perkara buang hajat itu telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau menjelaskan, laqad nahana an nastaqbilal qiblata lil ghaid. Rasulullah SAW melarang kita kalau buang hajat itu menghadap kiblat. Ya. Atau kalau buang air kencing menghadap kiblat, ini dilarang oleh Nabi. Au an nastanjiya bil yamin, dan Nabi SAW juga melarang kita untuk bersuci dengan menggunakan tangan kanan. Au nastanjiya bi aqalli min thalathati akhjar, atau Nabi juga melarang kita untuk bersuci dengan menggunakan kurang dari 3 batu. Ya, kurang dari 3 batu. 1-2 batu ini, ya, ketika dia bersucinya dengan batu maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au nastanjiya bi raji'in au bi 'azmin, dan Nabi SAW juga melarang ketika bersuci dengan menggunakan tulang. Ini dilarang oleh Nabi SAW, dan ini merupakan adab ketika buang hajat. Bayangkan ikhwan, dalam masalah buang hajat saja itu diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka bagaimana dengan perkara kesyirikan? Tentu sangat dijelaskan dan sangat ditekankan lagi oleh Rasulullah SAW. Makanya di antara bentuk perhatiannya Rasulullah SAW terhadap syirik, beliau, ya, selama di kota Mekah 11 tahun, ya, 11 tahun beliau hanya menerima perintah berupa apa? Mendakwakan tauhid dan melarang kesyirikan. Ya, 11 tahun, baru di tahun yang ke-11 datang syariat selanjutnya, yaitu syariat salat. Ya, bayangkan, sampai akhir hayatnya Nabi SAW pun juga sangat bersemangat dalam menyebarkan tentang masalah tauhid dan masalah kesyirikan, karena itu adalah perkara yang sangat besar. Nah, itu diantara bantahan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di syubhat yang ke-7 ini. Ya. Paham ya syubhat yang ke-7 tadi? Ya, syubhat yang ke-7 tadi apa? Syubhatnya adalah bahwa meminta perlindungan kepada orang-orang saleh itu bukan syirik. Ya, maka bisa kita tanya dulu, coba terangkan kepadaku apa itu syirik. Ya, kalau dijawab dan jawabannya nyeleneh, maka kita luruskan sebagaimana yang tadi kita katakan. Tapi kalau jawabannya, oh saya nggak tahu, ya, maka jelaskan dan ditambah bantahan yang kedua, bagaimana engkau bisa berlepas dari kesyirikan sedangkan engkau tidak mengetahui apa itu syirik, dan bagaimana mungkin Allah mengharamkan kesyirikan kepadamu, bahkan menyebutnya tidak diampuni oleh Allah, tidak diampuni, ya, dan engkau tidak bertanya ataupun tidak mengetahuinya. Ya, maka harus engkau mengetahui apa itu syirik. Ya. Baik.
Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.